Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Sunberry Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan niat sebenarnya dia ke kamu. Teman-teman, di topik readingan hari ini kita akan cuba mengupas siapakah dia, seseorang yang sedang berdealing dengan kamu, dan apakah niat sebenar hatinya terhadap dirimu. Apakah dia benar-benar mencintai kamu atau mungkin terselit sebuah niat dan tujuan-tujuan yang lain di hatinya dia. Baiklah, kita teruskan saja ke channel reading hari ini, dan perlu saya ingatkan bahawa bacaan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kondisi kamu. Berbijaksanalah dalam menyingkapi setiap readingan. Baik teman-teman, bagi memulakan, kita akan cuba menarik energi si dia dahulu ya. Siapakah dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini? Siapakah dia, seseorang yang sedang mendampingi kamu ataupun seseorang yang sangat kamu cintai? Seseorang yang sedang kamu fokuskan di fikiran kamu detik ini. Siapakah orang ini? Too many cards ya. Kita shuffle kembali ya. Siapakah dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan detik ini? Too many cards. Okay. Knight of Pentacles. Teman-teman, kamu sedang berdiri dengan seseorang yang sama ada sepantaran usianya dengan kamu, ataupun saya lebih melihat pertengahan umur teman-teman, dalam 35 ke atas begitu ya. Nah, mungkin dalam early 40s, awal 40-an, ataupun mungkin lebih dari itu ya, tetapi saya menangkap energi seseorang yang pertengahan umur ya. Mungkin orang ini sepantaran dengan kamu, atau mungkin ya perbezaan 1-2 tahun dengan usia kamu. Nah, di sini tidak tertakluk kepada gender, tidak tertakluk kepada umur teman-teman ya. Saya hanya membacakan energi card ini sahaja. Dia seorang yang sangat bekerja keras, sangat gigih berusaha dan ingin memperbaiki kondisi keuangannya. Orang ini teman-teman penuh dengan perencanaan masa depan, sangat berhati-hati dan tidak suka ya seperti berada di satu situasi yang membuatkan dia sangat seperti begini teman-teman. Orangnya sangat tenang, tidak suka kepada kebisingan ya. Maka segala perencanaan itu akan dilakukan dengan diam-diam, pergerakan yang sangat slow dan steady. Nah, saya merasakan ketika berhubung dengan orang ini, banyak yang ditunda, banyak yang di-delay ya, ditunda oleh orang ini, seperti pertemuan untuk melakukan sesuatu dengan kamu, banyak yang ditunda oleh si dia. Nah, walaupun sedemikian, orang ini sangat mencintai kamu, ada ketulusan daripada hatinya. Nah, daripada kad yang pertama ini teman-teman ya, sudah terlihat dengan jelas ketulusan daripada niat si dia kepada kamu. Cuma pergerakan dan segala sesuatu yang dia lakukan melalui tindakan itu sangat perlahan. Perlahan tetapi pasti teman-teman ya. Orang yang sangat mengutamakan pekerjaannya. Kita akan lihat lagi. Two of Swords. Detik ini saya merasakan orang ini sedang sangat bingung ya dengan kondisi keuangannya. Dia juga sangat bingung dengan kondisi yang lain, tetapi ketika kad ini hadir bersebelahan dengan Knight of Pentacles, ini menunjukkan perlu ada perencanaan yang baik. Mungkin ya tidak seimbang dari segi kemasukan dan pengeluaran, yang membuatkan dia sangat bingung ya bagaimana untuk mengendali atau mengelolakan kondisi keuangan si dia. Baik dia seorang yang mapan ataupun seorang yang sederhana, dia masih lagi berusaha ya ke arah memperbaiki penghasilannya. Kita lihat lagi ya siapakah dia. Yang pasti orang ini banyak berfikir dan penuh dengan perencanaan. Di sini ada Five of Wands. Wow, ini konflik batin teman-teman ya. Mungkin ada masalah di tempat kerja dengan colleagues ya, pekerja-pekerja atau staff-staff yang lain, ataupun dia seperti berkonflik di batinnya si dia. Mungkin tidak begitu bahagia, tidak begitu happy ya dengan pekerjaan yang diceburi. Banyak internal problem yang saya tarik daripada 3 kad ini teman-teman ya. Masalah dalaman yang seperti tidak dapat dia kendalikan dengan baik.
Nah, di sini juga mungkin menunjukkan ya, beberapa di antara kamu menjalankan hubungan yang benar-benar membingungkan ya, seperti tidak mendapat dukungan orang lain, ada saja pihak-pihak lain yang tidak bersetuju, ataupun hubungan kalian mungkin merupakan cinta yang penuh dengan rintangan ataupun halangan ya, disebabkan oleh perbezaan dan sebagainya. Nah, di sini orang ini berkonflik batin dan tidak tahu bagaimana untuk berfikir lagi ya, untuk mengendalikan kondisi hubungan ini. Tetapi saya lebih menangkap ya, kerana kad pertama ini berkenaan dengan keuangan, teman-teman. Mungkin ada beberapa di antara dia ini ya, yang meminjam uang kamu contohnya, ataupun mengambil uang kamu. Mungkin dia merasakan dia harus pergi dahulu ya, dan tidak dapat memulangkan wang ini. Saya juga menangkap sedikit energi seperti itu. Nah, ini membuatkan dia benar-benar berkonflik batin ya, merasa bersalah. Kerana pada ketika ini, teman-teman ya, ini saja tak cara yang terbaik yang dapat dia lakukan. Sehinggalah ke depannya nanti, mungkin dia akan dapat memulangkan wang-wang itu kembali. Nah, ada hutang piutang yang juga tertarik di sini ya. Seseorang yang mungkin banyak hutangnya, hutang keliling pinggang, sehingga dia tidak tahu bagaimana siapa yang perlu dibayar dahulu. Siapakah dulu yang perlu dikembalikan uang itu dahulu ya? Mungkin terlalu banyak. Baik teman-teman, di sini kita ada The Magician ya. Sebab kata-kata di sini agak berbeza ya. The Magician. Saya merasakan orang ini sedang cuba merubah sesuatu. Sedang cuba menggunakan kreativitinya untuk mengubah nasib hidupnya. Dia ingin merubah sesuatu dan menggunakan kreativitinya untuk melakukan ini ya. Saya merasakan ada rombakan besar-besaran yang ingin dia wujudkan, bukan saja dari segi keuangan, juga turut ya dari segi perhubungan dan yang lainnya. Dia merasakan ini adalah momen yang tepat untuk merombak sebuah perubahan. Perlu melakukan perubahan ini. Jikalau tidak melakukan perubahan ini, sepertinya dia akan tetap ya berkonflik batin dan dalam posisi terpaksa memilih. Beberapa di antara dia di sini juga dihadapkan kepada sebuah pemilihan yang sehinggalah detik ini dia tidak dapat membuat pilihan itu, sama ada berkenaan keuangan ataupun hubungan bersama kamu. Nah, ini yang membuatkan konflik batin di jiwanya dia. Dan saat ini saya juga merasakan ya, beberapa di antara kamu di sini mungkin sedang bertengkar, mempunyai selisih faham yang sudah agak lama, sehingga sudah lama tidak berkomunikasi dan membatasi jarak dengan satu sama lain. Cenderung ya, sama ada kamu ataupun dia ataupun kedua-dua belah pihak yang turut membatasi komunikasi. Ini membuatkan dia benar-benar bersedih dan benar-benar merasakan seperti kalau ada yang memblokir kamu ya teman-teman ya, saya merasakan akan ada perubahan ke depannya nanti. Sama ada kamu yang memblokir si dia atau dia yang memblokir kamu, ini bukanlah sesuatu yang permanen ya, bukan sesuatu yang buat selama-lamanya. Saya lebih merasakan orang ini akan mewujudkan sebuah komunikasi ke depannya nanti dengan kamu. Kerana kamu berdiri dengan seorang yang bijaksana, banyak akal dan fikirannya, maka dia akan menggunakan pelbagai cara untuk merombak sebuah perubahannya, baik dalam keuangan dan juga perhubungan kamu dan dia. Di sini ada Ten of Cups. Beberapa di antara kamu mungkin sedang berdiri dengan seseorang yang sudah berumah tangga. Nah, energi ini sama ada kedua-dua belah pihak ataupun salah satu ya. Sama ada kamu yang sudah berkeluarga ataupun dia merasakan ini hubungan yang agak sukar untuk dijalankan, walaupun ada ketulusan cinta. Walaupun niat itu baik ya, daripada kad pertama ini saya melihatkan ada ketulusan cinta, cuma kondisi yang agak sukar untuk dijalankan. Sama ada dia yang sudah berkeluarga ataupun kamu yang sudah berkeluarga. Nah, apakah pula jikalau ini adalah mungkin ya energi pasangan kamu sendiri. Nah, mungkin kamu mempersoalkan ya, selama kamu bernikah dengan orang ini, pasangan kamu, apakah niat dia? Di sini ada ketulusan cinta teman-teman. Baik kamu single dan single, janda atau duda, ataupun salah satu atau kedua-duanya sudah memiliki keluarga dan pasangan. Di sini teman-teman dengan jelas memperlihatkannya, salah satu daripada risiko ataupun rintangan dalam hubungan ini adalah kerana kamu berdiri dengan seseorang yang sudah berumah tangga. Ini menyusahkan keadaan untuk berkomunikasi ataupun menyusahkan keadaan, menyukarkan keadaan untuk merombak sebuah perubahan. Begitu teman-teman ya. Bottom of the deck kita ada The Fool. Okey teman-teman, kamu berdiri dengan seseorang yang sangat cenderung
mencuekin kamu. Seseorang yang sangat santai dalam perhubungan, dia tidak mengambil hubungan ini begitu serius dengan kamu ya. Mungkin tidak seserius terhadap bagaimana kamu mengendalikan hubungan ini. Dia lebih santai, cenderung menghindari, cenderung datang dan pergi, cenderung cuekin kamu. Nah, dengan kehadiran The Fool ini, dengan The Knight of Pentacles, ada ketulusan cinta dari orang ini. Kerana ada energi kepolosan. Teman-teman, orang ini mencintai kamu dengan perasaan yang sangat suci dan murni. Tetapi pergerakan perhubungan ini sepertinya tidak mulus. Ada halangan, ada rintangan. Oleh kerana ini adalah pembacaan umum, kamu sesuaikannya dengan kondisi hubungan kalian masing-masing. Nah, teman-teman, agak sukar untuk saya membacakan pembacaan umum ini seperti pembacaan pribadi, kerana di sini akan menarik energi banyak orang. Kita lihatkan sedikit kepada kondisi hubungan kalian detik ini ya. Kita cuba tarik satu energi, satu kad daripada pihak dia dahulu, dan kemudiannya kita akan menarik satu kad dari pihak kamu di sebelah kanan. Kita cuba lihatkan kondisi hubungan ini detik ini, dan kita cuba lihatkan energi dia ke kamu detik ini. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Awareness. Okey teman-teman, sepertinya sudah wujud kesedaran ya. Nah, kesedaran ini besar skopnya. Saya menangkap energi, baik ini hubungan baru ataupun hubungan lama ya. Sudah ada kesedaran yang sangat tinggi dari orang ini teman-teman. Saya merasakannya dengan kehadiran Two of Swords, Five of Wands dan juga The Fool tadi, dengan jelas memperlihatkan hubungan ini merupakan hubungan yang agak berisiko. Maka wujud kesedaran diminda orang ini yang sangat bijaksana ya, ataupun boleh dikatakan sangat pintar ya. Sudah wujud kesedaran bagaimanakah hubungan ini bakal ke depannya nanti. Banyak yang disedarkan ya oleh si dia, oleh hubungan ini. Maka dia tersedar seperti yang saya sebutkan awal tadi ya, perlu ada sebuah rombakan secara besar-besaran bagi memperbetulkan keadaan ataupun situasi. Nah, jika hubungan ini agak sukar untuk dijalankan, saya rasa orang ini akan tetap datang dan pergi dalam hidup kamu, tetapi wujud kesedaran untuk membatasi. Saya menangkap energi seperti, walaupun dia mungkin mencintai kamu dengan tulus, wujud kesedaran yang sering memperingati dia ya, mengingatkan dia di manakah posisi dia di dalam hubungan ini. Maksudnya seperti ada batasan yang tidak dapat dia lepasi teman-teman. Dia tidak boleh melepasi batasan ini. Sepertinya ada sesuatu yang rintangan yang besar ya, hubungan yang berisiko teman-teman. Pasti kamu faham ya, hubungan risiko itu macam-macam. Nah, di sini dia tahu di manakah posisi dia, dan dia tahu walaupun dia sangat mencintai kamu, ada ketulusan daripada niatnya, dia tidak boleh melangkah ya dengan lebih jauh. Kerana wujud kesedaran ini, hubungan ini banyak menyedarkan dia. Mungkin menyedarkan dia akhir-akhir ini betapa dalamnya cinta yang dia miliki untuk kamu. Nah, mungkin baru disedarkan. Maka ketika masing-masing seolah-olah tidak berkomunikasi ataupun komunikasi yang berkurangan, ini membuatkan dia benar-benar seperti bingung. Sudah tidak tahu cara. Kita lihatkan pula energi kamu ke dia detik ini. Bagaimanakah pula energi kamu ke dia detik ini? Ketika orang ini sudah mulai disedarkan, bagaimanakah pula energi kamu detik ini? Get clear teman-teman. Wow, di sini saya mendapatkan energi, sebuah energi yang sangat tegas ya. Saya merasakan beberapa di antara kamu sudah ingin mulai menyingkirkan sampah-sampah yang tidak perlu lagi disimpan. Kamu sudah mulai fokus kepada diri kamu, kerja dan kamu sudah mulai menyingkir perkara-perkara yang tidak mahu lagi disimpan. Yang sudah berlalu itu sudah berlalu, dan kamu mulai seperti fokus ya dengan memperbaiki kehidupan kamu, dengan mencari tahu, mungkin juga membaca ya, mulai membaca buku, mencari tahu, menambahkan ilmu pengetahuan agar kamu tidak lagi begitu memfokuskan orang ini. Sepertinya saya menangkap daripada get clear ini ataupun get clean ini ya, saya tidak dapat membacanya dengan baik. Saya rasa it's get clear ya.
Kamu seperti ingin membuang ya, menyingkirkan segala sesuatu yang selama ini tidak memanfaatkan kamu. Nah, ketika orang ini mulai disedarkan, kamu pula seperti mulai memfokuskan kepada memperbaiki kehidupan kamu secara keseluruhannya. Nah, di sini teman-teman tidak hairanlah ya, jikalau beberapa di antara kamu detik ini sudah tidak mahukan ataupun tidak mementingkan orang ini lagi. Saya menangkap energi seperti orang ini sudah tidak lagi penting dalam hidup kamu. Mungkin sebelum ini dia ini sangat penting, tetapi kini kamu lebih memfokuskan kepada sesuatu yang lain yang jauh lebih penting. Bottom of the deck. Ya, benar teman-teman ya, self-love. Pada tahap awal ya, ketika kamu memfokuskan kepada kerja, memperbaiki segala sesuatu dari kehidupan kamu ya, kamu mengalami kesukaran ya untuk move on dari orang ini. Benar-benar kepikiran terus, menangis ya, sedih, patah hati, dikecewakan, apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kamu. Orang ini sering menunda, sering bersikap acuh dan tidak acuh, cuekin kamu. Ada kalanya mungkin ya, membalas texting kamu, kadang-kala tidak membalas, mungkin juga tidak melihat atau ada yang memblokir. Ini membuatkan kamu agak sukar ya, pada awalnya agak sukar untuk mencari ruang ya for self-love. Tetapi seiring berjalannya waktu, kondisi kamu dipulihkan. Alam semesta membantu kamu memulihkan kondisi ini ya. Kamu mulai menjadi orang yang sangat kuat. Ya, walaupun kamu masih ya follow, mendengarkan readingan, tetapi kamu sangat fokus dengan memperbaiki kehidupan kamu secara keseluruhannya. Mungkin memfokuskan kepada perkara-perkara yang sebelum ini kamu abaikan kerana kamu terlalu mementingkan orang ini. Nah, berbalik kepada tema readingan hari ini teman-teman, niat sebenarnya dia ke kamu. Nah, kita cuba lihatkan, siapa pun dia, sama ada ini orang baru yang kamu kenali ataupun mungkin orang lama, kita cuba lihatkan niat dia kepada kamu. Nah, di sini teman-teman ya, pembacaan umum yang menarik energi banyak orang. Maka kita fokuskan ya, apakah niat sebenarnya dia? Apakah ada terselit ya, niat-niat ataupun tujuan-tujuan lain ya, ketika dia mencintai kamu? Nah, kita akan mengupas ini ya, tetapi daripada kad yang tertera di atas, kelihatan dengan jelas ya, ada ketulusan cinta dari orang ini yang sepertinya mencintai kamu secara perlahan-lahan, secara santai. Nah, kita lihatkan, niat apakah yang terselindung di hatinya dia buat kamu di dalam hubungan ini. Regeneration. Kita akan buka semua kad dahulu dan saya akan terangkannya. A leg up. All that glitters. Treasure Island. Chaos and conflict. Ini sangat sama dengan Five of Wands ya. Chaos and conflict. Mending. Okey teman-teman, secara keseluruhan ya, saya merasakan niat orang ini ya, yang mendampingi kamu ataupun masih mencari kamu, sama ada sedikit komunikasi ataupun sudah tidak berkomunikasi ya. Kerana sebenarnya teman-teman ya, baik orang baru ataupun orang lama ya, the energy card is in the center. Nah, di sini teman-teman, orang ini dia benar-benar jatuh cinta dengan kamu, ada ketertarikan. Beberapa di antara dia turut memakai topeng ya, mungkin tidak mahu menunjukkan sisi sebenarnya dia jatuh cinta ataupun memiliki perasaan kepada kamu. Mungkin kerana dia tidak yakin, insecurity dari pihak dia, ataupun mungkin untuk orang lain ya, energi orang lain, mungkin beberapa di antara kamu sudah memiliki pasangan, atau dia sudah memiliki pasangan yang membuatkan dia terpaksa memakai topeng. Ketika dia berjumpa dengan kamu, memandang ke arah kamu, dia jatuh cinta kerana dia tidak pernah menemukan Treasure Island ini. Kamu ini sangat berbeza, sangat berharga dan seseorang yang tidak pernah dia temui. Ada sesuatu mengenai kamu yang membuatkan dia tertarik, jatuh cinta. Dia mungkin merasakan kamu ini mempunyai ketampanan yang agak berbeza dengan orang lain, mungkin kerana karakteristik kamu, body language kamu, bahasa tubuh kamu, ataupun ada kejelitaan di wajah kamu yang sepertinya agak unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, di sini dia merasakan kamu ini sangat rare. Rare itu apa teman-teman? Jarang ditemukan.
orang seperti kamu ini jarang ditemui. Maka ketika melihat kamu buat julung kalinya memandang ke arah kamu, dia jatuh cinta. Nah, oleh kerana orang ini ada sedikit sikap insecurity, ataupun mungkin kerana dia menyedari dia sudah berhubungan dengan orang lain ketika itu, ataupun kamu memiliki pasangan, maka dia terpaksa memakai topeng. Hanya dengan niat dapat mendekati kamu tanpa kamu mengetahui isi hati sebenar dia kepada kamu. Nah, niat yang terselindung di sini adalah dia jatuh cinta dengan kamu, tetapi dia terpaksa memakai topeng atas alasan unforeseen circumstances. Maksudnya, mungkin hubungan yang melibatkan orang lain. Maka dia tidak boleh dengan sepenuhnya memperlihatkan perasaan dia kepada kamu. Begitu jelas Itu energi yang pertama. Niat dia sebenarnya, teman-teman, dia ada perasaan jatuh cinta kepada kamu, tetapi terpaksa berselindung. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, teman-teman, saya merasakannya banyak konflik di hidup kamu dan dia sebelum ini. Ketika dia bertemu dengan kamu seperti mendapatkan perubahan yang baik, mendapatkan bantuan yang baik. Begini, teman-teman, ketika kita bertemu dengan seseorang, apakah yang membuatkan kita tertarik dengan orang itu? Kerana ketika kita mulai berbual dengan orang itu, teman-teman kita akan mendapati the first 10 minutes, 10 minit yang pertama itu, kita akan mulai merasakan ada persamaan di antara orang itu dengan kita. Maka ini akan membantu kita dengan lebih tertarik atau jatuh cinta dengan si dia. Nah, di sini sepertinya banyak kekosongan di jiwa kamu dan dia. Kamu dengan dia mempunyai persamaan-persamaan yang tertentu, seperti mungkin sering dikecewakan atau tidak menemukan orang yang tepat. Ketika kalian bertemu, bertatap mata dan sebagainya, kekosongan itu seperti dapat diisikan dari pihak dia dan di pihak kamu. Kamu membantu dengan mengisi kekosongan itu di jiwanya, dia juga dapat mengisi apa yang kurang dari pihak kamu. Nah, di sini, teman-teman, niat yang terselindung di sini adalah seperti ingin memenuhi apa yang kamu tidak dapat. Kamu juga seperti ingin memenuhi apa yang dia tidak dapat. Saya menangkap energi seseorang yang sudah lama tidak bahagia. Baik dia seorang single, janda atau duda, ataupun orang yang sudah memiliki pasangan. Dia tidak dapat mengecapi kebahagiaan yang dicari. Maka kebahagiaan itu sepertinya dijumpai ketika dia bertemu dengan kamu. Saling bantu-membantu dan dapat wujudlah sebuah regeneration, perubahan ataupun transformasi yang secara mendadak. Nah, di sini, apakah niat dia untuk dengan kamu? Niat dia adalah seperti saya sebutkan awal tadi merombak sebuah perubahan, memperbaiki hubungan, mungkin juga ingin mengekalkan persahabatan dengan kamu jikalau hubungan ini tidak dapat ke jenjang pernikahan. Nah, untuk hubungan yang tidak memungkinkan, orang ini seperti ingin mengekalkan persahabatan dengan kamu kerana dia sedar dia tidak mungkin dapat kehilangan kamu kerana kamu ini begitu berharga. Walaupun mungkin beberapa di antara dia ini menutupi perasaannya untuk kamu, memakai topeng, tetapi niat itu ada. Niat yang masih jatuh cinta, masih tertarik dengan kamu. Nah, di sini ada beberapa chaos and konflik yang saya tarik di sini yang melibatkan mungkin keuangan, sehingga membuatkan kamu tertanya ketulusan cinta dia kepada kamu. Ada beberapa energi yang saya tarik sedikit energi yang seperti pada awalnya memanfaatkan kamu dari segi keuangan. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai menyedari bahawa dia memiliki perasaan untuk kamu. Tetapi setelah memanfaatkan kondisi keuangan kamu, menimbulkan salah faham, chaos dan konflik, dia tidak dapat lagi memperbaiki kondisi ini, seperti sudah agak terlambat. Ini membuatkan dia seperti malu, disedarkan, awareness. Nah, ketika dia ingin memperbaiki hubungan ini, seperti keadaan tidak berpihak kepada si dia. Beberapa di antara orang ini mungkin sudah kabur. Kerana ini pembacaan umum, teman-teman, menarik pelbagai energi di sini. So, agak sukar untuk saya memfokuskan kepada satu orang sahaja. Nah, di sini, teman-teman, banyak salah faham. Ada konflik yang berkaitan dengan keuangan juga Mungkin kamu banyak membantu dari segi keuangan untuk membantu dia kepada perniagaan dan sebagainya, dan orang ini selepas mendapatkan keuangan kamu, bantuan kamu, menjalankan perniagaannya dan mulai memblokir.
ketika dia ingin ada niat untuk kembali mending, memperbaiki hubungan ini, sepertinya sudah menimbulkan impresi yang sangat tidak baik kepada kamu mengenai si dia. Maka dia tidak berani untuk datang memperbaiki hubungan ini walaupun ada niat itu. Nah, di sini ada niat beberapa orang yang ingin memperbaiki hubungan, tetapi kerana kondisi hubungan yang sudah terlalu buruk, tidak mengizinkan dia untuk kembali memperbaiki. Nah, oleh kerana perasaan malu dan takut, dia kabur. Saya menangkap energi itu di sini. Ada beberapa yang benar-benar berniat, ada niat yang benar-benar jatuh cinta dengan kamu, tetapi terpaksa bertindak dengan mendiamkan hubungan ini. Kerana dia merasakan dia tidak akan bakal dapat merombak sebuah perubahan jikalau dia memberitahu kamu niat di hatinya. Ini bakal merusakkan segala-galanya. Saya menangkap energi yang seperti itu. Ada niat juga beberapa di antara dia jikalau ini adalah mungkin pasangan sah kamu sendiri ataupun seseorang yang sudah lama berhubungan dengan kamu. Ada niat energi lainnya untuk mentransformasikan hubungan dengan kamu dengan datang memperbaiki. Nah, ada energi itu dia ingin kembali memberikan bantuan yang pernah kamu berikan kepada dia dan ingin menyelesaikan konflik ini sebelum dia kehilangan seseorang yang begitu berharga buat si dia, yang baru disedarkan. Dia baru menyadari kamu ini seorang yang sangat berharga. Dia perlu berusaha kembali untuk mending, memperbaiki hubungan ini. Nah, di sini ada energi positif dan ada energi negatif. Berbijaksanalah ketika kamu mendengarkan setiap readingan. Keep telling yourself, keep reminding yourself, ini bacaan umum, bukan bacaan peribadi. Maka banyak energi orang lain yang turut akan ditarik, diserap melalui pembacaan ini. Ada yang ingin memperbaiki kerana ada salah faham, ada yang ingin kembali membayar hutang, ada yang ingin kembali mungkin memberanikan dirinya untuk mengungkapkan niat di hati itu, untuk mengungkapkan rasa cinta yang sudah lama dia pendamkan kepada kamu. Jikalau ini energi pasangan sah kamu, ada keinginan untuk kembali secara perlahan-lahan untuk memperbaiki segala chaos dan konflik. Kembali membuatkan kamu merasakan diri kamu ini dihargai. Seseorang yang dia remehkan sebelum ini. Begitu teman-teman. Kita lihatkan pula bottom of the deck, co-create. Teman-teman ada niat lain seperti ingin kembali bekerja sama dengan kamu, menciptakan segala sesuatu itu yang baru dengan bekerja sama seperti kolaborasi. Mungkin ada beberapa di sini yang mungkin rakan sekerja ataupun partnership, entering into a partnership, rakan kongsi dan sebagainya. Seseorang yang melakukan sebuah perniagaan itu bersama-sama dengan kamu, rakan kongsi seperti itu teman-temannya. Maka dia ada niat untuk memperbaiki segala salah faham, segala isu dan segala konflik dengan kembali membantu kamu. Nah, ada niat itu Kad pertama adalah regeneration yang menunjukkan rombakan sebuah perubahan secara besar-besaran ataupun lebih mudah lagi transformation. Nah, teman-teman, saya akan cuba gunakan tarot deck yang sama. Kita akan melihatkan jikalau dia mempunyai niat-niat ini, apakah langkah atau rencana dia ke depannya nanti buat kamu? Apakah langkah selanjutnya dari orang ini? Kita lihatkan kepada perencanaan dia Apakah langkah dia ke depannya nanti buat kamu setelah kita mendengarkan niat di hatinya? Orang yang menutupi perasaannya daripada kamu, teman-teman. Saya merasakan ke depannya nanti dia akan memberanikan dirinya dengan memberi kode-kode signal supaya kamu memahami yang dia mencintai kamu. Ada yang akan pulang memulangkan semula uang-uang yang dipinjam, yang diambil daripada kamu. Ada yang ingin kembali memberikan bantuan apa saja bantuan, teman-teman? Sokongan moral, dukungan emosi, bantuan keuangan dan sebagainya. Yang pasti kad penutup di sini menunjukkan mending. Mending itu maksudnya memperbaiki segala sesuatu agar hubungan baik dapat dikekalkan. Jelas teman-temannya, setelah melihatkan niat di hati orang ini yang memiliki ketulusan cinta kepada kamu, kita lihatkan kepada perencanaan langkah-langkah yang bakal dia ambil ke depannya nanti. Wow, di sini ada Tower. Kita buka semua kad dahulu teman-teman
Nah, di sini kamu lihat teman-temannya, kad Tower ini menunjukkan dengan jelas akan berlakunya sesuatu itu dengan pantas, sepantas kilat. Rombakan besar-besaran yang bakal dia lakukan, yang bakal dapat kamu lihat dengan jelas dan nyata. Jikalau kamu sudah lama menantikan sebuah aksi, aksi ini akan diberikan kepada kamu. Kad pertama, awareness, kesedaran. Ketika berlakunya sebuah perubahan secara mendadak, ini akan merubahkan segalanya. Berbalik kepada kad yang di atas, regeneration, yang juga menunjukkan transformation ya, di dalam sebuah hubungan secara besar-besaran. Sesuatu yang dapat kamu lihat. Nah, kita lihat lagi teman-teman. Eight of Pentacles. Two of Pentacles. Three of Wands. Orang ini berusaha mencari cara. Dia sangat berusaha mencari cara, teman-teman. Dan dia menantikan kesempatan yang tepat untuk bertindak. Nah, ketika hadirnya Three of Wands ini berita baik. Untuk kamu yang mungkin long distance relationship ya, LDR, ataupun mungkin terpisah dengan pasangan sah, ataupun mungkin tidak ada ikatan yang khusus, tetapi mungkin berdilin dengan seseorang dari negara luar, atau mungkin orang ini berada di luar kota, di luar pulau ya. Saya boleh pastikan ya, setelah menimbang-nimbang, dia sudah mendapatkan kesedaran untuk mencari solusi dan berusaha untuk datang ke kamu. Nah, orang ini ingin menyelesaikan isu-isu yang berkonflik ini secara depan-depan. Dia tidak mahu lagi menggunakan mungkin ya, audio, video call. Saya merasakan akan ada usaha bagi si dia ataupun dari pihak si dia untuk mendatangi, mencari kamu. Nah, orang ini pada waktu yang sama, ketika dia datang mencari kamu, tidak kiralah ya, di manapun keberadaan dia bukan saja datang dengan bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu ya dengan kamu, tetapi pada waktu yang sama, dia ada rencana lain yang berkaitan dengan perniagaannya, perusahaannya, atas alasan bekerja. Pada waktu yang sama, dia akan cuba menyelesaikan isu ini dengan datang mencari kamu dan juga melakukan pekerjaan atau perniagaannya, seperti melakukan dua perkara sekaligus. Nah, di sini teman-teman, sesuatu ini sudah direncanakan, walaupun orang ini sepertinya ya mengambil waktu yang begitu lama teman-teman untuk membuatkan keputusan ini ya, sering menimbang-nimbang akan keputusan ini dan sudah mengambil jangka waktu yang begitu lama untuk datang kepada kamu. Nah, apapun yang dia lakukan, sama ada dia mengambil keputusan yang agak lama dan sebagainya, sesuatu itu sudah dihitungkan dengan baik-baik. Kerana dia sudah benar-benar disedarkan. Ada sesuatu yang seperti memberikan dia wake up call ya. Dan perubahan ini akan berlaku dengan begitu cepat sekali teman-teman. Kita lihat lagi ya. Rencana dan langkah dia ke depannya nanti untuk kamu dan kalian berdua. King of Cups. Orang ini pasti akan datang teman-teman. Pasti. Kerana dia sangat menyayangi kamu, sangat mencintai kamu dan tidak mudah ya melupakan kamu. Perasaan cinta yang dia miliki untuk kamu ini sangat peka, sangat sensitif dan sangat dalam. Walaupun mungkin ya beberapa di antara kamu sudah membatasi komunikasi atau sudah bertahun lamanya tidak berkomunikasi, saya boleh pastikan orang ini belum pernah melupakan kamu. Perasaan itu hanya dipendamkan. Saya merasakan kesepian si dia, kegalauan si dia juga turut mendorong dia supaya benar-benar mengambil keputusan, mencari jalan keluar dan merombak sebuah perubahan dengan kamu ke depannya nanti. Ini kad kepastian teman-teman, yang pasti akan datang mencari kamu. Nah, kamu lihat ya, Seven of Wands. Orang ini akan tetap defend ya, mempertahankan kedudukan si dia di hati kamu, walaupun mungkin ya banyak kesukaran di antara kalian sebelum ini, seperti membatasi diri, menjaga jarak, tidak berkomunikasi dan sebagainya. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika munculnya kad Fool, the Fool tadi teman-teman ya, orang ini memang begini caranya. Dia datang dan pergi mungkin kerana dia sangat sibuk ya dengan pekerjaan. Mungkin pekerjaannya memerlukan travelling. Pada waktu yang sama, dia akan travel ke kamu, mencari kamu, menyelesaikan segala salah faham dan konflik, memulangkan uang kamu, tetapi dia masih akan begini ke depannya nanti. Ada kalanya dia akan cuba membatasi diri kerana perasaan yang dia miliki untuk kamu ini benar-benar membuatkan dia pusing.
perasaan yang terlalu dalam, teman-teman. Ketika perasaan yang dia miliki untuk kamu terlalu dalam dan mungkin hubungan yang tidak memungkinkan, dia terpaksa seperti menjaga batas. Akan berkomunikasi, berdamai dengan kamu, menjaga hubungan baik, tapi ada batasannya. Kerana saya merasakan orang ini dia tidak yakin untuk mendapatkan kamu. Ada sisi insecurity daripada dia dan dia tidak yakin ke depannya nanti apakah beberapa di antara kamu yang sudah ingin clear menghapuskan sampah-sampah yang di rumah itu, sudah tidak mahu lagi berdiri dengan dia, apakah kamu masih akan menerima dirinya? Maka wujudlah ketidakyakinan diri di hatinya untuk melakukan sesuatu yang lebih dengan kamu. Nah, cara terbaik untuk cari tahu, tidak menggunakan audio, tidak menggunakan video, tetapi datang secara langsung menatap wajah kamu dan cuba memperlihatkan apakah masih ada hubungan cinta, perasaan cinta di hati kamu buat si dia. Kerana di sini teman-teman, kamu lihat kad ini menunjukkan dengan sangat tegas kamu sudah tidak mementingkan orang ini lagi. Kamu sudah move on, walaupun di awal perhubungan kamu sangat sedih dan sebagainya, tetapi kamu sudah menjadi orang yang lebih kuat. Maka di sini dia tidak pasti walaupun dia merencanakan untuk mencari kamu, apakah kamu nanti akan membatasi diri. Ada keinginan dan niat untuk dia datang bekerja sama dengan kamu kolaborasi, tetapi dia tidak pasti sama ada dia akan kembali didukung atau masih didukung oleh kamu. Nah, ada energi yang seperti itu. Bottom of the deck di sini kita ada King of Wands, seseorang yang masih memiliki perasaan cinta buat kamu dan sepertinya orang ini tidak ke mana-mana Two of Cups. Wow. Sebenarnya orang ini ada ciri-ciri romantis di dirinya, teman-teman Dia seorang yang romantis, lembut Maka ini seperti mengikat di hati kamu. Walaupun kamu seperti benci sangat benci, tetapi ada sayangnya. Ada sisi-sisi romantis dari orang ini Nah, teman-teman, keluar kad judgment, teman-teman. Kamu dengan dia memang seperti sudah ditakdirkan. Jikalau kalian sudah ingin move on, memfokuskan kepada diri masing-masing, takdir yang sebenarnya menemukan kamu berdua. Ada hubungan past life dengan orang ini dan dia menyedari apapun niat yang dia miliki untuk kamu, dia perlu memperbaiki dirinya dengan baik, merombak sebuah perubahan yang besar, memperbaiki dirinya sebelum dia datang kepada kamu. Dia sedar orang ini sedar ini keputusan yang sangat penting untuk diambil dan dia menyedari ada banyak kekesalan di hatinya Mungkin beberapa di sini yang memanfaatkan kamu, menggunakan uang-uang kamu. Dia sedar, ada kesedaran sebenarnya, teman-teman. Walaupun dia bertindak dengan kabur, pergi meninggalkan, mungkin tidak ada kabar, ada kesedaran di hatinya. Sekurang-kurangnya alam semesta menyedarkan dia. Nah, di sini energi zodiak yang paling kuat terbaca adalah Aquarius, Libra, Cancer. Kita lihat lagi Gemini, Aries, Pisces. Itu adalah zodiak yang paling kuat terbaca hari ini dan sepertinya ada semua ke-12 zodiak sign Jikalau saya look at the 4 suit empat suit hadir hari ini, teman-teman. The Pentacles, Sword, Cups dan juga Wands yang menunjukkan Capricorn, Taurus, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Nah, perlu dititik beratkan kepada Sun, Moon, Rising teman-teman Maka secara keseluruhan, ke-12 zodiak sign hadir dalam pembacaan hari ini. Jikalau ini penting untuk kamu. Baik teman-teman, kita akan lihatkan apakah yang bakal terwujud buat kalian berdua ke depannya nanti setelah dia mungkin mengambil tindakan-tindakan ini. Kita lihatkan daripada oracle card yang sama ini. Maaf teman-teman semalam saya kurang tidur maka sedikit kelelahan. Tetapi saya tetap akan fokus kepada pembacaan hari ini. Entah mengapa semalam tidak dapat tidur. Mungkin badan yang terlalu panas ataupun I don't know you guys. Kita akan lihatkan setelah dia melakukan pergerakan ini kepada kamu secara besar-besaran dan memastikan kamu melihat perubahan di dirinya. Apakah yang bakal terwujud buat kalian berdua ke depannya nanti? Kita dapatkan sedikit petunjuk di sini Give back. Nah, dengan jelas teman-teman, memulangkan kembali. Ada seseorang yang
terhutang budi dengan kamu ataupun menghutang ya, berhutang dengan kamu ya dari segi keuangan, mungkin banyak mengambil wang-wang kamu, akan ada give back. Saya menangkap energi seseorang yang pasti pulang dan memberikan semula wang-wang yang sudah diambil. Nah, di sini pasti kamu akan penasaran, tetapi bila kak ini bukan terpulang kepada timing kamu, teman-teman. Apatah lagi jikalau difikirkan secara logik. Orang ini yang mengambil uang kamu pasti orang yang tidak mempunyai uang. Ketika dia mengambil uang kamu, cuba kamu fikirkan secara logikanya. Untuk mengumpulkan kembali uang-uang itu dan pulangkan kepada kamu, don't you think it will take a bit of time? Sudah pasti, teman-teman, akan memakan waktu untuk dia kembali memulangkan uang ini kepada kamu. Nah, give back ini bukan saja uang ya. Ada seseorang yang kesal, maka dia ingin kembali memperbetulkan keadaan. Ini sama dengan mending, memperbaiki sesuatu, membalas budi baik kamu dan sebagainya. Kamu sesuaikan ya siapa orang ini dan bagaimanakah energi ini dapat disesuaikan dengan kondisi hubungan kamu. Give back ya. Give back itu memulangkan kembali. Nah, jikalau uang itu teman-teman sudah pasti akan mengambil waktu yang agak lama. Di sini ada barriers. Saya merasakan ya, untuk kamu yang seperti membatasi. Sama ada ke depannya nanti masih seperti saya katakan tadi ya. Jikalau respon kamu kepada dia ini tidak begitu baik, dia mungkin akan masih lagi ya menjaga jarak, membatasi dengan kamu, ataupun energi keduanya, batasan ini akan terbuka. Batasan ini tidak akan lagi berada di hadapan kamu dan dia. Seperti sempadan ini akan clear, ya, tidak ada lagi sempadan di antara kamu berdua dan seperti lebih tenang, lebih nyaman, tidak lagi membatasi satu sama lain baik dari segi komunikasi ataupun pertemuan. Kerana di sini menunjukkan ya dengan jelas dengan kehadiran barrier ini, kamu dengan dia sudah berjarak dari segi keberadaan dan juga dari segi hati. Nah, kedepannya nanti seperti saya sebutkan tadi ya, mungkin orang ini masih lagi akan menjaga jarak ataupun jarak ini sudah disingkirkan, diketepikan. Di sini teman-teman ada kontrol. Wow. Saya menangkap energi ya, kerana masih ada perasaan cinta dan ketertarikan di antara satu sama lain. Saya merasakan orang ini kedepannya nanti akan cuba mengontrol kondisi hubungan ini dengan juga sedikit mengontrol kamu. Nah, I don't know you guys, ini terpulang kepada dia. Apakah benar-benar mengontrol? Sedikit mengontrol? Okey, saya menangkap energi yang seseorang yang bakal mengontrol kamu ya. Orang yang akan mengontrol mungkin kerana dia sangat mencintai kamu, baru disedarkan betapa dalamnya cinta yang dia miliki kepada kamu, awareness yang kamu pula sudah menarik diri. Selalunya begini, ketika kamu sudah tidak lagi mengejar atau mengharapkan ya, mengemis cinta dari seseorang yang tidak mahu memberi, kamu move on, dia baru bakal mengejar. Selalunya begitu teman-teman ya. Maka di sini ketika kamu sudah tidak mementingkan dia lagi, dia bakal mengontrol, mengejar kamu. Dan saya juga merasakan daripada sisi yang berbeda, hubungan kalian ya, bahkan bakal menjadi sebuah hubungan yang will be under control, dalam kondisi yang baik-baik sahaja. Saya juga menangkap sedikit energi itu ya. Di sini ada bottom of the deck. Wow, this is a very good penutup ya. Kad yang mempunyai penutup yang baik. Sincere relationship. Hubungan yang sangat ikhlas teman-teman. Ada kejujuran, ketulusan cinta daripada si dia yang saya tangkap seperti tadi. Orang ini tulus mencintai. Cuma dia seperti seorang kanak-kanak yang acuh dan tidak acuh, datang dan pergi. Dia tidak suka dikekang teman-teman. Maka dia mencintai kamu secara santai. Nah, beberapa di antara kamu, kebanyakan di antara kamu tidak dapat menerima kondisi ini, maka kamu move on. Tetapi berbincangkan balik kepada tema readingan hari ini, niat ya. Niat dia, sincere relationship. Ada perhubungan yang sangat baik teman-teman. Perhubungan yang sangat suci, sangat tulus, perhubungan yang sangat ikhlas. Itu yang saya tarik di sini. Baik teman-teman, kita lihatkan pula kepada penutup readingan hari ini ya. Pesanan-pesanan daripada si dia. Pesanan-pesanan cinta dari si dia yang mungkin dapat memberikan lagi ya, sedikit lagi pencerahan, mungkin pencerahan tambahan terhadap niat dia ke kamu. Nah, maka ini penting sebenarnya teman-teman ya. Ada kalanya ada energi yang tidak dapat ditarik ya oleh oracle cards ataupun tarot card. Kita lihatkan kepada pesanan-pesanan daripada hatinya ke kamu.
mungkin akan membantu dengan memberikan lagi pencerahan terhadap kondisi hubungan kalian. Apakah pesanan-pesanan cinta dari si dia yang harus kamu dengarkan melalui pembacaan hari ini? Beberapa di antara kamu di sini teman-teman ya, ada regangan hubungan kerana sepertinya ada juga ya, we don't share the same values. Nah, values itu apa? Di sini mungkin kerana ada perbezaan status, perbezaan usia, perbezaan agama. Maka values itu ya sesuatu yang penting dan berharga. Perbezaan di antara kalian teman-teman ya, yang membuatkan hubungan ini seperti terpaksa dijarakkan, membatasi satu sama lain. Kita lihat lagi pesanan-pesanan si dia ke kamu hari ini. I want to make amends. Nah, ini sama dengan mending, sama dengan Three of Wands dan juga sama dengan give back. I want to make amends. Saya ingin memperbaiki, memperbetulkan situasi dengan kamu di sini. Orang ini berniat untuk datang kepada kamu face to face ya, menatap wajah kamu dan memperbaiki segala sesuatu yang sudah disalahfahami. Sesuatu yang mungkin ya, kepercayaan yang sudah rusak dan sebagainya. Teman-teman, ingin saya beritahu kamu sesuatu ya. Ada kalanya ya, sebagai manusia kita gagal untuk melihatkan ke arah ini. Tidak semestinya sesuatu yang tinggal berada bersama dengan kita, di samping kita itu baik. Ya teman-teman, dan tidak semestinya sesuatu yang sudah pergi itu jahat. It's a bit difficult ya untuk saya terangkan ini. Seperti ada istilah yang mengatakan ya, never judge the book by its cover. Jangan pernah ya menilai sebuah buku itu daripada muka depannya. Begitu juga dengan kondisi yang sama. Tidak semestinya orang yang tidak pergi meninggalkan kita itu baik untuk kita, dan tidak semestinya orang yang pergi meninggalkan kita itu orang yang tidak baik. Kita tidak pernah akan tahu. Ini satu big puzzle teman-teman ya, teka-teki yang sangat besar. I still have feelings for you. Orang ini ingin datang, I want to make amends, memperbaiki kondisi kerana dia masih memiliki perasaan untuk kamu. Nah, di sini sama dengan King of Wands tadi ya. Aries kuat dalam pembacaan hari ini. Aries, Gemini, Aquarius ya, kuat dalam pembacaan hari ini. Kita lihat lagi pesanan-pesanan daripada si dia untuk memberikan kita pencerahan yang lebih kepada tema readingan hari ini. I feel so drawn to you. Teman-teman, sepertinya ada energi yang sering menarik dia ke kamu ya. Dia sering merasakan seperti ada energi yang menarik si dia ke arah kamu atau memikirkan kamu. Nah, sudah pasti ya dia bingung kerana di sini orang ini tulus mencintai. Maka ketika perasaannya tulus, maka sentiasa ya akan menarik energi dia ke kamu. Your intellect arouses me. Ini adalah sebuah pujian sebenarnya. Dia merasakan kamu ini orang yang sangat bijaksana. Ketika kamu ini seorang yang sangat cerdas ya, ini membuatkan kamu kelihatan lebih tampan dan lebih seksi. Kerana kamu orang yang sangat bijak dan cerdas teman-teman ya. Dia merasakan kamu memang sangat pintar. Dengan mudah kamu dapat menangkap ya, apa pun yang cuba dia sembunyikan, apa pun yang cuba dia, di sini tu many cards you guys. So I have to reshuffle ya, terlalu banyak kad yang terbuka. Satu kad yang terakhir. I miss being with you. Nah, teman-teman, kamu sudah dapat melihat ya, niat sebenar dia ke kamu secara keseluruhannya. Sangat tertarik kepada kamu, masih ada perasaan untuk kamu, walaupun ada perbezaan-perbezaan di antara kalian, ingin kembali untuk memperbaiki, mendapatkan semula kepercayaan kamu, kerana kamu ini sangat berharga di mata si dia, kamu seorang yang sangat bijaksana, dan orang ini sangat merindukan momen kebersamaan dengan kamu. Dia sangat merindukan ya, momen-momen togetherness with you ya. Mungkin ada cozy feeling ya, seperti bersama dengan kamu ini seperti memberikan dia sebuah semangat ya, yang dia sudah agak rindu teman-teman. Bottom of the deck, I have too much to lose. Di sini teman-teman, saya menangkap energi dia cuba menerangkan kepada kamu ya. Selama ini mungkin dia tidak begitu mengejar, tidak memperjuangkan kamu, tidak menikah dengan kamu kerana banyak sacrifice, pengorbanan yang perlu dia korbankan demi hubungan ini. Maka sering-seringan memberikan kamu seperti orang ini berniat buruk terhadap diri kamu.
Tetapi sebenarnya untuk menjalankan hubungan ini, banyak pengorbanan, mungkin bukan saja dari pihak dia, tetapi juga dari pihak kamu, teman-teman. Maka terlalu banyak yang untuk dipertarungkan demi hubungan ini. I've got too much to lose, teman-teman. Banyak yang perlu dikorbankan di sini ya, demi menyelamatkan hubungan ini. Maka saya menangkap energi orang ini membatasi kamu. Mungkin juga ya, kerana sikap dia yang seperti ini, tidak tahu mengelolakan atau mengendalikan hubungan ini dengan jauh lebih baik lagi, membuatkan beberapa di antara kamu bertindak untuk pergi ya, dan memfokuskan kepada memperbaiki kehidupan kamu tanpa si dia. Nah, ini pada awalnya saya tangkap energi yang sangat menghampakan, mengecewakan dan sangat menyakitkan. Okey guys, kita lihatkan kepada initial apa saja yang hadir dalam pembacaan hari ini ya. Jangan begitu berpatukan kepada zodiak sign dan juga initial ini. Kita buka saja semua initial dulu ya. Okey, di sini ada huruf C, Charlie, H, Hotel, B, Bravo, M, Mike, S, Sierra, J, Juliet, G, Golf, P, Papa, F, Foxtrot, L, 5, Y, Yankee dan terakhir sekali huruf K, Kilo. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share dan subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Teguhkan kepercayaan dan keimananmu. And keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya. And I will see you guys in my next video. Bye, take good care.